Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana meminimalisir anxiety matematika pada level yang tinggi gitu ya. Jadi kecemasan matematika pada level yang tinggi. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa anxiety itu berada di perasaan, bukan di kemampuan akal kita, bukan di otak kita. Maka kita harus melihat faktor-faktor ekstrinsiknya gitu ya, hal-hal yang masuk mengenai matematika terhadap diri kita seperti apa. Nah, sebelumnya dalam episode yang terdahulu saya sudah pernah menyinggung tentang mitos-mitos matematika. Nah, ini yang akan diserap oleh siswa mengenai kesan-kesan matematika ya, yang terkait dengan hal-hal yang menyulitkan, menyeramkan seperti itu, sehingga secara tidak langsung atau secara tidak sadar siswa menyerap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan susah atau sangat membingungkan gitu. Nah, sehingga faktor ekstrinsik tadi diserap oleh siswa dan itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri siswa bahwa matematika itu sulit. Nah, sehingga ketika kita akan memberikan materi matematika, baik guru atau orang tua atau siapa saja, kita harus memahami ya kondisi siswa seperti apa tentang kesan matematika. Nah, harusnya itu dulu yang harus diselesaikan, harus dibenahi gitu ya. Jadi bagaimana merubah perasaan siswa yang tadinya matematika itu sulit, matematika itu menyeramkan, harus diberikan pemahaman terlebih dahulu. Memang ini bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang guru atau bagi orang tua, tapi di titik inilah misalkan seorang guru harus memahami ya sejauh mana kondisi perasaan siswa terhadap matematika. Nah, kalaulah misalkan terjadi pada diri siswa ini bahwa dia sudah terjadi mental block, menutup diri terhadap matematika, maka harus ada trik-trik khusus bagaimana caranya supaya siswa bisa membangun kembali, mengkonstruksi kembali pikirannya bahwa matematika itu tidak seperti apa yang diduga gitu ya. Contoh sederhana gitu, pasti mereka akan mengalami permasalahan tentang matematika. Nah, seorang guru atau orang tua harus bisa memberikan solusi-solusi terkait dengan materi matematika yang dianggap sulit oleh si anak tersebut. Contoh sederhananya misalkan, kalau anak ditanya perkalian 9 kali 8 itu berapa, kemudian dia tidak bisa menjawab, maka jangan sampai dijudge oleh guru atau orang tua bahwa anak ini bodoh atau anak ini kurang dalam matematikanya. Tapi coba diarahkan dengan cara-cara scaffolding gitu, diarahkan bagaimana siswa bisa menjawab dengan bimbingan seorang guru dan orang tua. Contoh sederhana tadi, kalau siswa mengalami kesulitan 9 kali 8, maka tanya ke siswa tersebut, apakah Anda mengetahui kalau perkalian 10? Biasanya perkalian 10 bagi siswa sudah paham, karena hanya tinggal menambahkan 0 di belakang angkanya. Nah, kalau misalkan siswa mengetahui bahwa 10 kali 8 itu 80, nah arahkan oleh kita, 10 itu kan angka di atas 9. Jadi kalau 9 kali 8, maka tinggal 80-nya dikurangi 8 saja. Nah, terus anak dibimbing, diarahkan untuk bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi ketika anak sudah bisa menemukan jawabannya sendiri dengan bimbingan guru atau orang tua, maka anak akan timbul kepercayaan dirinya dan kebanggaan dirinya bahwa dia bisa matematika. Nah, lambat laun kecemasannya itu akan sedikit demi sedikit akan terus berkurang dan timbul kepercayaan diri bahwa dia bangga dengan kemampuannya, sehingga dia bisa menjawab soal-soal matematika yang dikatakan rumit oleh dia. Kenyataannya tidak seperti itu, bahwa dia mampu, bahwa dia bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal terkait matematika. Nah, itu salah satu trik dalam meminimalkan anxiety matematika gitu, kecemasan matematika seperti itu. Kemudian hal-hal lain gitu untuk bagaimana mengurangi kecemasan matematika
di level tinggi, maka perlu dimotivasi anak itu bahwa Anda itu punya kemampuan yang hebat. Nah, yakinkan bahwa siswa punya kemampuan yang hebat dan berikan soal-soal yang ringan-ringan saja. Jangan soal-soal yang berat-berat dulu, soal-soal yang ringan yang kemungkinan siswa bisa menjawab itu. Yang penting di sana siswa timbul kepercayaan diri yang kuat, kebanggaan diri yang kuat bahwa saya ini bisa ternyata matematika itu. Nah, bertahap gitu ya, sampai nanti materi-materi yang dipandang lebih rumit atau lebih sulit, tetap di sini harus ada bantuan atau bimbingan guru atau orang tua ya, atau yang disebut dengan istilah dalam pendidikan itu scaffolding gitu, seperti itu. Nah, hal seperti ini adalah sebuah trik gitu ya, bagaimana supaya siswa tumbuh kepercayaan dirinya, bahwa siswa ini tumbuh kebanggaan pada dirinya bahwa dia menyukai matematika. Nah, terus itu dilakukan dan sudah timbul semangat, diberikan latihan-latihan soal-soal matematika yang sederhana saja gitu ya, sehingga siswa bisa menjawab meskipun bukan pada levelnya. Contoh misalnya anak siswa kelas 5, dia diberikan soal-soal tentang perkalian-perkalian yang sederhana. Yang penting siswa tersebut bisa menjawabnya dan jawaban itu benar ya, meskipun materi itu tidak selevel dengan materi di kelas 5, tapi tidak apa-apa. Ini hanya untuk menumbuhkan kepercayaan diri si anak terhadap pelajaran matematika. Nah, itu salah satu triknya untuk menumbuhkan kebanggaan, kepercayaan diri siswa, dan selalu guru itu menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa. Itu salah satu trik atau tips bagaimana menghilangkan kecemasan matematika yang level tinggi ya, sehingga timbul kepercayaan diri anak dan timbul kebanggaan diri pada siswa, sehingga dengan sendirinya si anak mulai membuka diri, mulai merubah mindset dia, mulai merubah kesan matematika yang sebelumnya menyeramkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Insya Allah kalau itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus, sehingga lambat laun tentang anxiety matematika di level tinggi itu sedikit demi sedikit akan terkikis, dan akhirnya dia memandang matematika dengan perspektif yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pisan ininya, instruksi. Aduh, ini kayak truk segala. Iya.